naga giok, pengikut baru. Sementara itu di tempat pertarungan yang terjadi, nampak Lu Ying telah menguasai keadaan. Yu Ying dan Yu Yang yang telah merubah bentuk menjadi 2 ekor banteng raksasa, harus terpukul mundur akibat terus-terusan digempur oleh Lu Ying yang telah berubah bentuk menjadi seekor naga emas. Hingga pada akhirnya kedua banteng raksasa itu harus terhempas keras ke tanah akibat kibasan ekor naga emas, yang membuat Yu Ying dan Yu Yang harus kembali ke wujud aslinya. Lu Ying kembali berubah bentuk menjadi manusia. Dia pun berjalan menuju ke arah kedua saudara kembar yang sudah tak berdaya. Saat Lu Ying ingin menebaskan pedangnya, saat itu juga Tin Yu menahannya. Lu Ying, hentikan, ucapnya. Mengapa kau menahanku untuk tak membunuhnya, Tuan Muda? Tanya Lu Ying dengan perasaan heran. Lu Ying, saat pertempuranku untuk merebut Kekaisaran Glory, aku memerlukan banyak kultivator kuat dalam peperanganku itu. Mereka berdua layak menjadi salah satu kultivator kuat yang kumiliki. Aku ingin merekrutnya menjadi bagian dari pasukanku, bisik Tin Yu. Aku mengerti dengan ucapan Anda, Tuan Muda. Silahkan Anda berbicara langsung dengan mereka berdua, jawab Lu Ying. Terima kasih Lu Ying, ucap Tin Yu sambil berjalan ke arah kedua kultivator kembar yang masih tak berdaya di tanah. Aku menawarkan kepada kalian berdua untuk menjadi bagian dari pasukanku yang kelak akan merebut Kekaisaran Glory di benua permata hijau. Jika kalian ingin bergabung maka aku akan memberikan kesempatan itu. Tapi jika kalian ingin tetap membela Raja Kerajaan Bulu Surgawi maka aku serahkan kalian kepada Lu Ying sahabatku, ucap Tin Yu sambil meninggalkan mereka berdua. Yu Yang dan Yu Ying menatap ke arah Lu Ying yang masih memegang pedang terhunus, membuat kedua kultivator kepercayaan Raja Bulu Surgawi itu menjadi ciut nyalinya. Kakak, selama ini Raja Liu Shan tak pernah membuat kita nyaman. Dia selalu mengancam kita dengan segel kegelapan yang dia pasang di tubuh kita, hingga kita harus menjadi mesin pembunuh baginya dalam memuluskan segala urusan Kerajaan Bulu Surgawi. Sekarang ini kondisi kerajaan tak stabil. Perekonomian anjlok dan bisa saja ke depannya Kerajaan Bulu Surgawi akan hancur. Jika terus mengalami perekonomian yang merosot, rakyat pasti akan memberontak karena tak memiliki sumber sandang dan pangan, ucap Yu Ying. Kau benar adik. Lebih baik kita mengikuti anak muda itu, karena aku yakin kita akan mengalami kejayaan bersamanya, jawab Yu Yang. Terus bagaimana dengan segel kegelapan yang berada di dalam tubuh kita? Jika Raja Liu Shan mengaktifkannya maka berakhirlah hidup kita, sergah Yu Ying. Ada baiknya kita menanyakan hal itu kepadanya, ucap Yu Yang. Setelah mendapatkan hasil pembicaraan, Yu Yang bangkit berdiri dan segera menuju ke arah Tin Yu. Dengan menggenggam tinju memberi hormat, Yu Yang pun berkata, kami akan mengikuti Anda Tuan Muda. Tapi di dalam tubuh kami berdua telah terpasang segel kegelapan oleh Raja Liu Shan. Dan jika segel itu diaktifkan maka kami berdua tinggal menunggu waktu untuk mati, ucapnya. Ha, ha, ha. Kalian berdua terlalu bodoh. Kalian berdua merupakan kultivator ranah tingkat Emperor Puncak tapi tak bisa melihat kondisi yang ada. Saat ini Raja Liu Shan sudah tak memiliki kekuatan apa-apa. Setelah dia kalah bertarung dengan Tuan Mudaku, maka dengan sendirinya segel yang terpasang di dalam tubuh kalian pun telah melemah. Itu memberikan kesempatan pada kalian berdua untuk menghancurkan segel itu sendiri, timpal Lu Ying. Mendengar perkataan Lu Ying, keduanya saling berpandangan satu dengan yang lainnya. Tak lama kemudian Yu Ying berkata, bagaimana kami berdua bisa menghancurkan segel itu?
Sementara saat ini kondisi kami berdua tengah terluka dalam, ucapnya. Dasar lemah. Tak seharusnya tuan mudaku yang turun tangan menghancurkan segel di tubuh kalian berdua, ucap Lu Ying. Tak lama kemudian tubuh Lu Ying telah berubah menjadi asap hitam pekat. Asap hitam itu langsung menyelimuti tubuh mereka berdua secara bergantian. Dan tiba-tiba saja ledakan energi keluar dari tubuh kedua kultivator kembar itu, yang menandakan jika segel yang terpasang di tubuh mereka berdua telah lenyap. Terima kasih Tuan, Anda telah melenyapkan segel kegelapan yang ada di dalam tubuh kami berdua, ucap Yu Ying. Kau tak sepantasnya memberi hormat padaku. Karena kebaikan hati Tuan Muda Tin Yu lah kalian berdua masih bisa tetap hidup, jawab Lu Ying sambil membelakangi mereka berdua. Dengan cepat Yu Ying dan Yu Yang menggenggam tinju memberi hormat pada Tin Yu. Bangkitlah. Aku terima hormat kalian berdua. Jika kalian ingin bergabung denganku maka aku akan mengadakan ikatan kontrak darah pada kalian berdua. Agar aku bisa yakin dengan kesetiaan kalian berdua, ucap Tin Yu. Kami siap menerima kontrak darah itu Tuan Muda, jawab mereka berdua secara bersama-sama. Baik, maka bersiaplah, ucap Tin Yu. Tin Yu mengiris jari tangannya menggunakan belati, kemudian meneteskan darah emasnya ke kening Yu Yang dan Yu Ying. Seketika itu perubahan di tubuh mereka berdua terlihat nyata. Luka dalam yang dideritanya pun hilang, berganti dengan kekuatan baru yang berlipat ganda dari kekuatan mereka sebelumnya. Terima kasih Tuan Muda. Hari ini kami berdua akan menjadi pengikut setiamu. Dan kami akan membantu seluruh kepentinganmu, ucap Yu Yang. Aku sangat senang mendengarnya. Dan untuk saat ini aku ingin kalian membantu Lu Ying membentuk kekuatan di Istana Lumut, ucap Tin Yu. Benar. Kita akan membantu Tuan Muda dalam membentuk pasukan berkekuatan besar. Karena itu merupakan tugas kita sebagai abdi Tuan Muda Tin Yu. Karena mulai hari ini kalian berdua adalah saudaraku, maka aku menyatakan diriku sebagai saudara pertama, Yu Yang saudara kedua dan Yu Ying saudara ketiga. Dan seterusnya kita bersama-sama akan membantu Tuan Muda Tin Yu, timpal Lu Ying. Setelah keakraban tercipta di antara mereka, kini tiba saatnya Tin Yu untuk pergi melihat keadaan Putri Mei Ling. Tuan Muda Tin Yu, kami juga akan pamit, ucap Lu Ying dengan menggenggam tinju memberi hormat, yang diikuti Yu Yang dan Yu Ying di belakangnya. Tin Yu menganggukkan kepalanya, dan tak lama kemudian ketiga pengikutnya menghilang dari pandangan mata Tin Yu. Setelah kepergian ketiga pengikutnya, Tin Yu pun menghilang, dan kini dia berada di Istana Bintang Laut. Yei, bagaimana keadaannya? Tanya Tin Yu. Tuan Muda, Dantian Putri Mei Ling telah hancur. Kekuatan yang dimilikinya pun telah musnah. Tak ada harapan lagi baginya untuk dapat menggunakan kekuatannya kembali. Terlihat wajah sedih dan prihatin yang sangat mendalam di diri Tin Yu. Kondisi Putri Mei Ling membuat Tin ingin kembali menggunakan teknik jari matahari dalam memperbaiki dantian sang putri yang telah rusak. Hal itu diutarakannya pada Yei. Tuan Muda, jika kau ingin menggunakan teknik jari matahari kembali padanya, maka keadaan Putri Mei Ling tak akan berubah banyak. Karena setahuku penggunaan teknik jari matahari hanya bisa digunakan sekali pada tubuh seseorang, ucap Yei. Apa yang harus aku lakukan untuk menyembuhkannya? Dia telah berkorban banyak dengan menghalau serangan mematikan ke arahku. Dia rela mengorbankan dirinya sendiri demi menyelamatkanku. Yei, bantu aku untuk menemukan jalan keluar dalam mengobatinya, ucap Tin Yu. Tuan Muda, jika kau bisa mendapatkan mutiara salju di alam Dewi Fioni,
maka Putri Mei Ling dapat pulih seperti sedia kala. Jawab Ye. Bersambung. Episode sebelumnya. Terluka parah. Episode berikutnya. Mencari tetua Yunleng. Setelah mengetahui jika Putri Meling dapat disembuhkan memakai mutiara salju yang berada di alam Dewi Fioni, Tin Yu memutuskan untuk pergi menemui tetua Yunleng di dalam sekte pasir es, agar dapat mengetahui tempat di mana alam Dewi Fioni itu berada. Dengan teknik teleportasi yang dimilikinya, Tin Yu berhasil masuk ke dalam ibu kota bulu surgawi. Akan tetapi rasa terkejut serta-merta menghampirinya melihat di setiap sudut bangunan kota terpampang sketsa wajahnya, yang menyebutkan jika dirinya merupakan buronan kelas 1 di kerajaan bulu surgawi, dan barang siapa yang memberitahu keberadaannya maka akan mendapatkan imbalan yang sangat besar dari istana. Tin Yu segera mengambil sikap. Dia pun langsung mencari peralatan yang ada dengan menukarkan beberapa koin emas pada seorang pengemis, yang memberikan alat penyamaran baginya. Setelah itu Tin Yu melakukan penyamaran dengan membuatnya menjadi seperti para pengemis yang banyak terdapat di dalam kota. Dari informasi yang diberikan para pengemis yang telah menjadi teman, sekte pasir es berada pada jarak 30 meter ke arah timur dari kota. Akhirnya aku dapat mengetahui keberadaan sekte pasir es, batin Tin Yu. Tin Yu lantas pergi meninggalkan kota ke arah timur. Tujuannya hanya satu, yaitu dapat menemukan keberadaan sekte pasir es. Dengan menggunakan sayap Phoenix, perjalanan Tin Yu ke arah timur menjadi mudah. Tak lama kemudian Tin Yu pun sampai di depan gerbang sekte pasir es, yang dijaga oleh 6 orang murid penjaga sekte. Berhenti. Pengemis tak diizinkan masuk ke dalam sekte. Jika Anda ingin mengemis maka pergilah ke kota bulu surgawi. Anda bisa sepuasnya mengemis di sana, ucap salah seorang penjaga sekte. Aku tidak datang untuk mengemis. Aku hanya ingin bertemu dengan tetua Yunleng. Dapatkah saudara semua mengantarkanku untuk menemuinya? Tanya Tin Yu. Kau jangan bermimpi untuk bertemu dengan tetua Yunleng dengan kondisi tubuhmu yang bau dan pakaian yang sobek-sobek di sana-sini. Sekarang aku minta kau pergi dari tempat ini atau aku akan bertindak keras padamu, ucap anggota sekte yang lainnya. Jika tetua Yunleng adalah seorang yang dapat menjadi panutan bagi sektenya, maka tak ada alasan baginya untuk tak menemui tamu sepertiku. Sekali lagi aku meminta kepada kalian semua untuk membawaku menemui tetua Yunleng. Tetua Yunleng sibuk dan tak ingin diganggu. Dia sekarang ini tengah bermeditasi di suatu tempat, ucap anggota sekte ketus. Jika begitu adanya, izinkan aku untuk tinggal di dalam sekte pasir es agar aku bisa menunggu tetua Yunleng selesai bermeditasi. Aku siap bekerja menjadi apapun itu, seperti membersihkan halaman, memotong rumput dan lain sebagainya, ucap Tin Yu. Kami tidak mengizinkanmu untuk masuk ke dalam sekte. Jika kau masih berkeras tidak ingin meninggalkan tempat ini maka jangan salahkan kami jika terjadi apa-apa padamu, timpal salah seorang anggota sekte. Kemudian dia mencabut pedang yang sedari tadi sudah berada dalam genggaman tangannya. Melihat ke-6 anggota penjaga sekte telah mencabut pedangnya, Tin Yu hanya tersenyum. Tak sedikit pun ada rasa gentar di hatinya melihat hal itu. Malahan Tin Yu sengaja bertolak pinggang untuk menentang mereka semua. Melihat tingkah Tin Yu yang sangat menjengkelkan, membuat anggota penjaga gerbang sekte langsung menyerangnya secara bersama-sama. Bukan hal sulit bagi Tin Yu untuk menghindari serangan ke-6 menjaga. Malahan Tin Yu sama sekali tak menggunakan energi di dalam dantiannya untuk menghadapi mereka semua. Apa yang dilakukan Tin Yu hanya untuk membuat keributan.
memancing petinggi sekte agar bisa keluar menemuinya. Tapi upaya Tin Yu tak mendapatkan hasil yang maksimal karena dia hanya didatangi oleh 2 orang muda-mudi yang seusia dengannya. Melihat 2 orang yang datang merupakan murid utama sekte, ke-6 penjaga gerbang langsung memberi hormat padanya. Tuan muda, Nona muda, pengemis ini datang ke sekte untuk membuat keributan dengan memaksa untuk bertemu dengan tetua Yunleng. Apakah benar apa yang dikatakan oleh anggota sekteku? Tanya Chen Li yang merupakan murid utama sekte. Chen Li juga putri dari petinggi sekte yang bernama Chen Chen. Aku tak mungkin berani mencari keributan di sini. Itu semua hanya perkataan ngawur dari anggota penjaga gerbang sektemu. Jika kau tanya apakah aku ingin bertemu dengan ketua Yunleng, maka aku akan menjawab iya. Jawab Tin Yu. Saat ini tetua Yunleng belum bisa ditemui karena beliau tengah mengasingkan diri. Beliau melakukan meditasi di suatu tempat khusus dan tak bisa diganggu. Ada baiknya Anda pergi dari tempat ini. Dan jangan membuat keributan lagi, ucap Chen Li. Aku tak akan pergi sebelum aku bertemu dengan ketua Yunleng. Dan aku tak akan mengganggu kalian semua tapi izinkan aku untuk berada di depan sekte untuk menunggunya. Jawab Tin Yu. Bersambung. Episode sebelumnya. Pengikut baru. Episode berikutnya. Terkejut. Terpopuler.